Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالى إلى يوم القيامة. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Wa qala aidan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, kekasihnya Allah yang senantiasa berharap mendapatkan nikmat-nikmatnya Allah, berharap mendapatkan cucuran rahmatnya Allah. Mulia hidup kita ini kalau kita ini sudah bisa menyatukan hati bahwa Allah adalah pencipta kita, Allah adalah pemelihara kita, Allah adalah zat yang patut dan wajib kita jadikan tempat kita bertumpu dari segala problematika hidup kita, baik di saat kita senang ataupun bahagia, saat kita sedih atau berduka. Di saat seorang hamba sudah bisa menjadikan Allah tempat pijakan di dalam dia mengarungi kehidupannya, maka disitulah optimisme hidup akan terbangun dan pijakan langkah yang dilakukan tidak ada lain kecuali mengharap keridhaan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirnya kita di Masjid Al-Hidayah yang mulia ini
lafaz demi lafaz, zikir demi zikir, saat kita mengagungkan dan membesarkan Allah, terasa Allah hadir di dalam diri kita semuanya. Oleh karena itu selaku khatib mengajak, marilah kita terus istiqomah. Bagaimana kita jadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Jangan pernah berpaling dari Allah. Karena Allah sudah pernah mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian manusia yang menyembah Allah berada di tepi rawan. Kadang-kadang dia yakin kepada Allah, tapi kadang-kadang dia ragu kepada Allah. Kadang-kadang dia mau menyembah Allah, meminta, memohon kepada Allah, tapi kadang-kadang dia meminta dan menyembah kepada selain Allah. Kalau kita meyakini bahwa semua nikmat itu dari Allah, maka jangan pernah meletakkan Allah di tepi. Ada keraguan, ada hilangnya keyakinan kepada Allah. Bahkan dia beralih meyakini kekuatan fisiknya, kekuatan akal pikirannya, kekuatan jabatannya, kekuatan hartanya, kekuatan keturunannya. Padahal semua itu tidak ada nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyembah Allah di tepi orang yang semacam itu, kata Allah, fa'in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapat nikmat, dia merasa bahagia, merasa senang, merasa hidupnya terasa, hidupnya sudah tercapai harapan dan cita-citanya. Tetapi ketika Allah memberikan ujian, diturunkan jabatannya, dikurangi rizkinya, dikurangi kesehatannya, dilepas pangkat dan jabatannya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, dia berpaling dari Allah. Orang yang semacam inilah khasirat dunya wal akhirah. Dia adalah orang yang rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Mereka adalah benar-benar yang merasakan mendapatkan kerugian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baru saja kita menjadi hamba yang merdeka. Jangan kita jadikan kemerdekaan itu hanya miliknya negeri kita. Bagaimana kita ini adalah merdeka sebagai hambanya Allah, gak pernah dijajah oleh hawa nafsu kita, gak pernah dijajah oleh dunia kita, gak pernah dijajah anak istri kita, gak pernah dijajah oleh setan. Karena kita makhluk yang merdeka di hadapan Allah. Kapan kita ingin sholat, kita bisa, walaupun kita sibuk dengan dunia. Karena kita makhluk merdeka di hadapan Allah, kesibukan itu bisa kita tinggalkan karena kita makhluk yang merdeka. Inilah yang dikatakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 41, alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah. Orang yang merdeka, yang sudah diberikan kedudukan kemerdekaan oleh Allah di muka bumi ini, cirinya adalah aqamus shalah. Dia merdeka untuk menjalankan, menegakkan ibadah sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia punya konsepsi keyakinan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tidak akan pernah meminta pertolongan kepada Allah kalau dia belum menyembah Allah. Maka dia konsepkan nyembah Allah sebanyak mungkin. Dan disitulah tanpa kita minta pertolongan, Allah sudah menolong kita. Aqamus shalah, dirikan shalah di dalam seluruh dimensi hidup kita, kegiatan hidup kita. Jangan pernah tinggalkan sholat.
As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, dia sedang mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat, dia sedang merobohkan agamanya. Maka orang yang merdeka adalah orang yang bisa menjaga sholatnya. Orang yang tidak merdeka, yang terjajah oleh dunia, terjajah oleh nafsunya, terjajah oleh keluarganya, terjajah oleh jabatannya, terjajah oleh setan, dia akan membiarkan sholat terlunta-lunta, terabaikan, bahkan ditinggalkan. Dia masih terjajah. Maka jadikanlah kita ini tidak hanya negeri kita yang merdeka, tapi diri kita merdeka. Kapanpun saat kita sholat, kita bisa sholat. Kemudian sholat adalah hubungan secara vertikal kepada Allah. Itu belum menjadi sesuatu yang baik kalau kita belum merdeka wa atau zakah, merdeka berbagi dari seluruh nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dari perjuangan kita menegakkan sholat, jangan pernah lupa hablum minan nas, hubungan horizontal, membangun hubungan yang baik dengan sesama makhluk Allah. Barulah sholat itu akan tegak kalau hubungan dengan tetangga baik, hubungan dengan anak baik, hubungan dengan istri baik, hubungan dengan negerinya baik, hubungan dengan pemerintahannya baik, hubungan dengan pemimpinnya baik, semuanya hubungannya baik, husnudon kepada semua makhluk. Orang yang semacam ini adalah yang berbagi dalam atau zakah. Dia rela untuk merdeka di dalam dia berbagi kapanpun dan kepada siapapun. Bagaimana cirinya orang yang merdeka di dalam atau zakah? Imam Ali memberikan isyarat kepada kita. Ciri orang yang sudah merdeka adalah orang yang tidak pernah membuat dolim, menganiaya. La tadur idlam tungfi. Dia tidak pernah melakukan kedoliman sebelum dia bisa memberi manfaat. Artinya kita tidak pernah melakukan kedoliman karena usaha yang dilakukannya adalah bagaimana sebesar-besarnya memberi manfaat, sampai kita tidak sempat melakukan kedoliman karena visi misi hidupnya di dalam membangun hubungan horizontal dengan sesama makhluk adalah meningkatkan azas manfaat kepada seluruh makhluk. Kalau dia sudah berusaha memberi azas manfaat kepada dirinya, kepada istrinya, kepada keluarganya, anak-anaknya, cucunya, tetangganya, bangsanya, negerinya, maka dia tidak akan sempat melakukan kezaliman. Orang yang sudah bisa membangun inisiasi untuk memberi manfaat seluas-luasnya sampai dia tidak sempat melakukan kezaliman, maka disitulah dia orang yang sudah bisa merdeka berbagi atau zakah. Kemudian wala tuhsi idlam tubsyir, jangan kau bikin sedih orang jika engkau belum bisa memberi rasa bahagia. Rasulullah mengajarkan kepada kita amal yang paling baik bagi orang beriman adalah idkhalus surur ala qulubil mu'min, memasukkan rasa bahagia dengan senyum, dengan kata-kata lembut, dengan berbagi makanan, berbagi rizki, berbagi bahagia, saling tolong menolong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tanpa pernah ada ingin membuat sedih hati orang dengan ucapan kita, dengan perilaku kita. Orang yang semacam ini adalah orang yang bisa membangun hubungan horizontal dengan sesama makhluk. Wa atau zakah. Jangan pernah buat sedih kalau belum bisa memberi rasa bahagia. Yang ketiga, jangan pernah mencaci, menghina, memaki kalau belum pernah memberi pujian. Jangan pernah sempat kita ini mencaci lewat mulut kita, lisan kita, kalau sedikit pun belum pernah memujinya. Perbanyaklah memuji. Kalau memang layak dipuji anak kita, pujilah. Kalau memang istri kita patut dipuji, pujilah. Kalau tetangga kita patut dipujilah. Jangan sampai sempat kita dikit-dikit mencaci, dikit-dikit menghina, dikit melecehkan. Orang yang semacam ini adalah orang yang tidak tahu zakah, membangun hubungan harmonis secara horizontal dengan sama makhluk. Kalau aqamus shalah wa atuz zakah sudah bisa harmonis, membangun hubungan vertikal kepada Allah baik, membangun hubungan horizontal kepada Allah baik, maka dia tinggal melakukan visi misi sebagai makhluk rahmatan lil alamin.
amaru bil ma'ruf. Dia bisa menyuruh anaknya sholat, menyuruh anaknya ngaji, menyuruh istrinya sholat, menyuruh istrinya ngaji, menyuruh tetangganya untuk ke masjid, menyuruh tetangganya sedekah. Kalau dia sudah aqamus shalah wa atuz zakah, dan dia bisa wa nahau 'anil munkar, bisa menegakkan kebenaran, dan dia bisa mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan. Tetapi kalau aqamus shalahnya masih belum tegak, wa atuz zakahnya masih kadang-kadang, jangan pernah kita mendahulukan dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit kita ini melarang, sementara kita belum melakukan aqamus shalah wa atuz zakah. Tegakkan dua hal, maka dua hal secara otomatis akan mengikuti kita. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi manusia yang merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merdeka untuk menentukan bagaimana kita meraih ridhonya Allah dan wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lissairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Wa sallallahu wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi. Ittaqullaha waf'al khair wajtanibu 'anil syai'an. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullahi ibadallahi ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ummata Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadhala al-muslimin. Allahumma ja'al baladatan Indonesia hadhihi baladatan tayyibah tajri fiha aqamuka sunnati rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ila kulli shaydin hadha haluna ya Allah. Allahumma adfa'na al-wala wal waba wal amrad wal dharra wal asqam wal fitan mimma dhahara wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yu'ti dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان